Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang karya Allah. Dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari dan memahami tentang karya Allah dalam penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan peran Roh Kudus. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur dan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah. Dan yang terakhir, mengaplikasikan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada saat ini Ibu mengambil tentang cerita Alkitab dalam penciptaan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi, dan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya belum ada. Dan Allah menjadikan itu semua secara teratur dan berurutan. Nah, pada hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Nah, terang dan gelap ini yang akan menjadi awal mula penciptaan Tuhan agar bisa menerangi semua ciptaan yang lain. Dan dilanjutkan pada hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Cakrawala yang begitu indah dan bisa kita nikmati sebagai karya agung ciptaan Allah. Dan selanjutnya pada hari ketiga, Allah mulai menciptakan tumbuh-tumbuhan ya yang ada di laut maupun di darat. Ya, tumbuh-tumbuhan itu sangat bervariasi. Banyak macam-macam tumbuhan yang Tuhan ciptakan baik di laut maupun di darat. Yang ada di laut kita bisa melihat dengan begitu banyak tumbuh-tumbuhan yang bertumbuh di sana dan bisa dinikmati dan bisa dilihat keindahannya. Begitu pula dengan ciptaan Tuhan yang ada di darat. Banyak sekali macam-macam tumbuhan. Ada bunga, ada pohon-pohonan, ada sayuran dan sebagainya. Semuanya itu bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia untuk dipakai dalam kelangsungan hidupnya masing-masing. Nah, selanjutnya pada hari keempat, cakrawala yang sudah Tuhan ciptakan. Di situ Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Matahari dia akan muncul pada siang hari. Pada pagi hari dia mulai terbit dari ufuk timur, dan pada sore hari dia akan kembali terbenam dan masuk kembali ke dalam, dan pada akhirnya Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang itu begitu indah menghiasi cakrawala. Bahkan ada bintang-bintang yang bersinar pada malam hari. Sungguh menakjubkan karya ciptaan Tuhan. Dan selanjutnya anak-anak sekalian, pada hari kelima Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Binatang di air itu seperti ikan, gurita, dan lain sebagainya. Dan binatang yang ada di air pun dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber lauk pauk. Dan kemudian yang ada di udara pun seperti burung. Ada bermacam-macam burung yang ada di udara yang menghiasi setiap pohon-pohon yang ada untuk mereka hinggapi. Dan begitu merdunya suara mereka ketika pada pagi hari.
Dan selanjutnya pada hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang di darat. Binatang di darat ini adalah binatang seperti binatang melata, seperti ular, gajah, singa, dan juga ada kerbau dan sebagainya. Bahkan binatang yang ada di darat pun selalu dimanfaatkan oleh manusia untuk bisa sebagai sumber makanan dan juga sebagai sumber yang bisa membantu tenaga manusia. Ya. Dan pada hari ke-6 pula Tuhan melanjutkan menciptakan manusia sebagai karya Allah yang terbaik dan sangat spesial, diciptakan oleh Tuhan karena manusia diciptakan dari karya tangan Allah itu sendiri. Dibedakan dengan ciptaan yang lain hanya dengan kata dan firman daripada Tuhan. Tetapi kalau manusia diciptakan dengan begitu unik dan spesial dari debu tanah, lihat, dengan karya tangan Tuhan Ia menciptakan manusia itu. Dan setelah manusia terbentuk serupa dan segambar dengan Allah, akhirnya Tuhan memberikan nafas kehidupan yang bisa hidup dan bisa berbicara, bisa memiliki akal budi, dan juga bisa berkomunikasi, berhubungan dengan Allah itu sendiri. Dan manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki bernama Adam dan perempuan bernama Hawa. Begitulah ciptaan Tuhan yang diciptakan selama 6 hari. Sehingga pada hari ke-7 ketika Tuhan melihat karya ciptaannya yang begitu sempurna, maka Tuhan memberkati dan menguduskan semua ciptaannya yang sungguh amat baik tersebut. Anak-anak sekalian, mari menghargai karya ciptaan Tuhan. Mari kita mengagumi karya ciptaan Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan, dan kita bertanggung jawab atas segala ciptaan Tuhan dengan kita memelihara, menjaga, merawat, dan menggunakan dengan penuh bertanggung jawab. Maka Tuhan Allah kita yang hidup, Dia akan memberikan kita berkat semakin berlimpah dalam kehidupan kita. Anak-anak sekalian, mari anak-anak akan menghafal ayat hafalan yang terambil dari Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Mohon dihafal ya anak-anak sekalian. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.